Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat, berkah, rezeki berlimpah. Hari ini bareng gua Rayvan akan membahas film yang rilis tahun 2020, yaitu Anna Steve. Film yang dibintangi Liam Neeson, aktor yang sudah cukup gagek, namun pesonanya tidak pernah hilang. Biar kalian paham alur ceritanya, yuk jangan skip-skip dari awal hingga akhir. Di scene pertama diceritakan TV memberitakan Tom, perampok bank kelas kakap yang diperankan oleh Liam Neeson, berhasil mencuri ratusan ribu dolar dari berbagai bank dan berbagai kota. Namun polisi tidak pernah menemukan modus operandi dari perampokan tersebut. Ini merupakan perampokan ke-8 di tahun ini dengan modus operandi yang sama, dan polisi tidak pernah menemukan jejak dari si perampok. Siang itu Tom berkunjung ke suatu penyewaan gudang pribadi untuk menyewa satu ruang kosong untuk menaruh barangnya. Dia bertemu dengan Annie, penjaga kasir, yang ternyata sedang melanjutkan kuliah S2 psikologi. Tom dan Annie menyelinap masuk secara paksa ke rumah kosong. Tom mengajak Annie pindah ke rumah tersebut, namun Annie tidak percaya apakah Tom mampu membeli rumah tersebut. Annie juga merasa masih trauma akan pernikahannya yang gagal dengan mantan suaminya terdahulu. Tom sedang duduk di sebuah sofa dan menelpon FBI, serta mengaku sebagai penjahat yang telah merampok banyak bank yang mereka cari. Tom berencana akan menyerahkan diri. Telepon pun diteruskan kepada agen khusus FBI Sam Baker. Tom mulai menceritakan pengakuannya merampok 12 bank di 7 negara bagian selama 8 tahun dan mendapatkan 9 juta dolar. Agen Sam pun menanyakan alamat Tom untuk menemuinya. Namun terlebih dahulu Tom membuat kesepakatan. Dia akan menyerahkan setiap dolarnya berikut receh-recehnya. Namun dia minta masa pengurangan hukuman, tak lebih dari 2 tahun, dan dalam penjara berpengalaman rendah. Dan dekat dengan kota Boston, dan hak penuh untuk dikunjungi. Tom melakukan ini karena sudah jatuh hati pada Annie. Dia ingin sisa hidupnya dihabiskan dengan Annie tanpa rasa bersalah dan berbohong dengan masa lalunya. Agen Sam tidak mempercayai Tom begitu saja, karena ada 15 orang yang mengaku sebagai penjahat perampokan bank tersebut. Agen Sam pun menanyakan alamat Tom. Tom memberikan alamatnya di sebuah hotel. Agen Sam pun memberikan tugas kepada 2 orang anak buahnya untuk menangani kasus Tom. Keesokan harinya, Tom kembali menelpon agen Sam. Namun yang mengangkat rekannya. Rekannya memberitahu bahwa akan ada 2 agen yang akan segera menemuinya. Akhirnya, agen khusus Hall dan John datang. Mereka pun menginterogasi Tom Carter, namun mereka tidak sepercaya itu. Mereka minta detail mengenai perampokannya. Tom menceritakan bagaimana ia merampok bank tersebut. 12 bank yang dirampok Tom berada di kota kecil dengan brankas tua sebelum tahun 1950. Jika model brankas baru, itu akan lebih susah diledakkan. Tom membutuhkan bank yang mempunyai gedung kosong di sampingnya dengan dinding berdampingan. Tom selalu merampok setiap Jumat malam selama 3 hari libur di akhir pekan. Tom akan masuk bank lewat ventilasi AC.
perlu kesabaran untuk mengebor pintu baja komposisi. Tom lebih menyukai pakai gelignite yang dimasukkan ke dalam balon untuk meledakkan brankas. Tom pun menutupi jejaknya dengan menambah lagi bekas bolong dengan semen dan sedikit cat. Kedua agen itu menanggapi dengan dingin. Agen itu menanyakan keberadaan uangnya. Namun Tom kembali meminta jaminan. Kedua agen itu pun akan menyepakatinya jika ada bukti. Tom pun menunjukkan letak gudang pribadinya. Di gudang pribadi Aurora 2 mil dari tempatnya sekarang. Dia pun memberikan kuncinya. Tom berusaha untuk percaya kepada dua agen FBI tersebut. Kedua agen FBI tersebut telah sampai di gudang pribadi milik Tom dan memeriksa keberadaan uang tersebut. Agen Hall menemukan uang tersebut. Keduanya masih tidak percaya. John membawa uang tersebut ke dalam bagasi mobilnya dan berencana jahat untuk membawa kabur uang tersebut. Namun, agen Hall tidak menyetujui rencana agen John. Tindakan kotor ini akan membuat mereka dipenjara. Agen John kembali meyakinkan bahwa uang ini bukan milik siapapun. Hall pun akhirnya terpengaruh John untuk mengambil uang ini. Annie datang menyapa kedua agen tersebut karena Annie tidak mengenali mereka berdua. Kedua agen tersebut mencoba mengelabui Annie dengan berpura-pura menjadi sahabat Tom. Agen Hall dan agen John membawa uang tersebut ke safe house yang sudah tidak berpenghuni. Tak lama, kedua agen FBI tersebut pun datang. Agen John mempunyai rencana buruk. Dia akan membunuh Tom Carter. Dia akan menjebak Tom dengan menyuruh mengambil pistol resmi milik John. Rencana itu pun tidak diketahui agen Hall. Tom pun pintar. Dia hanya menyimpan uang $3 juta dalam gudang pribadi tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata agen Sam Baker yang datang. Kedua agen tersebut pun merubah rencana. Agen John pun menembak agen Sam Baker. Terjadi perkelahian antar mereka. Tom dan John jatuh dari jendela. Annie yang hendak menemui Tom mendengar tembakan dan melihat perkelahian itu. Tom menyuruh Annie untuk lari. Mereka berdua pun kabur dengan mobil. Agen Hall menembaki mobil mereka dan mencoba mengejar Tom dan Annie. Mobil Tom berhenti di sebuah gedung. Agen Hall dan agen John mencoba mencari mereka. Tom dan Annie bersembunyi di dalam mobil curian sambil berbaring agar tidak terlihat kedua agen tersebut. Tom akhirnya jujur kepada Annie bahwa ia dahulu adalah seorang perampok bank. Tom berbicara jujur apa adanya semua kepada Annie. Annie menanyakan kenapa ia merampok bank, padahal Tom adalah pensiunan marinir. Tom menjelaskan ibunya meninggal karena radang paru-paru. Saat itu ia bertugas di gurun. Ayahnya depresi. Perusahaan tempatnya bekerja memecatnya. Perusahaan menolak memberikan uang pensiun. Tom pun akhirnya merampok bank tempat bos ayahnya
menyimpan uang di bank itu. Tom menyuruh Annie untuk tidak terlibat dalam kasus ini. Tom mengantar Annie pergi jauh dengan menggunakan bus. Annie mengajak Tom ikut serta, namun Tom tidak akan lari dari permasalahan ini. John mencari tahu kedua agen tersebut melalui internet. Di kantor, ketiga agen FBI tersebut melakukan rapat dan telah mengetahui identitas Tom dan Annie. Mereka pun akan menangkap Annie. Tom mendapat telepon dari Annie. Ternyata Annie tidak jadi pergi. Dia kembali ke tempatnya bekerja untuk mengambil memori cadangan yang merekam kedua agen tersebut ketika mengambil uang dari gudang milik Tom. Tom menyuruh Annie untuk pergi dari sana secepatnya. Tom menuju tempat kerja Annie dengan menggunakan van curian. Agen John datang lebih dulu, menanyakan $6 juta milik John yang masih tersimpan di suatu tempat. Annie mencoba untuk kabur. Annie menusuk agen John dengan pisau. Annie pun terbentur meja hingga pingsan. Kedua agen tersebut pun kabur. Tom pun sampai dan menemukan Annie pingsan. Tom membawanya ke rumah sakit. Keberadaan Tom di van curiannya terlacak polisi di jalan. Polisi itu mengejar Tom. Agen Hall dan Agen John pun kembali mengejar Tom. Ketika bersembunyi, Tom melihat mobil Agen John. Dia pun menabrakkan mobil van tersebut ke mobil Agen John. Kedua agen tersebut menembaki mobil van milik Tom. Tom berhasil kabur. Agen Meyer menemukan van Tom. Tom pun dikejar oleh Agen Meyer. Tom berkelahi dengan Agen Meyer. Tom menodongkan pistol kepada Agen Meyer dan mengatakan bahwa yang membunuh Agen Sam adalah Agen John. Tom pun kabur. Dia menyelesaikan masalahnya dengan cara sendiri. Dia pun menyerahkan pistol milik Agen Hall. Tom menelpon rumah sakit dan menanyakan keadaan Annie. Agen Tom dan Hall sudah berada di depan rumah sakit untuk memastikan Annie tidak selamat karena Annie termasuk saksi kunci. Agen Hall tidak menyetujui rencana Agen John, namun John nekat dan mengancam akan membunuh Hall jika tidak mengikutinya. Agen John masuk ke ruangan Annie, namun sudah ada Agen Meyer di sana. Di kantor, Agen Meyer menanyakan kepada Agen John kenapa Tom Carter terus memburunya. Tak lama, Agen Hall datang. Agen Meyer memberikan pistolnya. Agen Hall merasa salah tingkah. Tom mendatangi rumah Agen Hall dan menghajarnya hingga babak belur. Tom meminta Agen Hall untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Agen Hall mengakui memiliki rekaman CCTV di gudang tersebut. Agen Hall menyuruh Tom untuk mengeluarkan Annie dari rumah sakit karena Agen John akan membunuhnya. Tom pun diam-diam mengunjungi Annie dan mengeluarkannya dari rumah sakit. Tom merangkai sebuah bom rakitan. Tom mengintai rumah Agen John bersama Annie. Tom menelpon Agen John untuk membersihkan namanya. Tom juga menyuruh Agen John untuk segera lari dari rumahnya sambil menghitung waktu mundur.
Ternyata Tom sudah memasang bom di rumah agen John. John menyuruh agen Hall untuk menuju safe house. Annie menyuruh agen Meyer menuju gudang pribadi untuk menunjukkan sisa uang hasil rampokan Tom. Hall datang ke safe house, namun ada Tom yang mengikuti dengan menodongkan senjata. Tom memberitahukan bahwa Hall memberikan rekaman CCTV mereka ketika mengambil uang tersebut. John dan Hall pun saling baku hantam. John pun menembak mati agen Hall. John dan Tom pun saling baku tembak. John berhasil kabur. Tom menelpon agen John dan memberitahukan bahwa di jok mobilnya ada sebuah bom. John pun memeriksanya. Tom memberitahukan bahwa bomnya sangat sensitif terhadap tekanan, hentakan, perubahan suhu, dan kelembapan. Agen John cuma bisa diam terpaku di dalam mobil. Penjinak bom pun datang untuk menjinakkan mobil bom tersebut. Setelah diperiksa ternyata itu adalah bom palsu. Tom berhasil mengelabui agen John. Agen Meyer pun menangkap agen John bersama barang bukti uang di dalam mobilnya. Di scene terakhir, agen Meyer mendapat kiriman rekaman percakapan agen Hall dan agen John ketika di safe house. Tom pun menyerahkan diri kepada agen Meyer. Dan film pun selesai.